tuh 2 3 1, tuh 2 3 2, tuh 2 3 3, tuh 2 3 4. Cukup. Tuh 2 3 1, tuh 2 3 2, tuh 2 3 3, tuh 2 3 3. Oke teman-teman, senam hari ini cukup di sini, kita istirahat sejenak. Siap. Nadia, mumpung kita di Pusdai nih, katanya di sini banyak kajian. Oh iya, teman-teman, saya baru ingat di Pusdai setiap pagi Sabtu dari jam 9 sampai jam 11 katanya ada kajian duha. Dengar-dengar pematerinya adalah Dr. Haji Ramdan Pauji SHI MAG. Hari ini dia akan membawakan tema bahaya kanibal dari sudut pandang Islam. Mari kita ikuti. Ayo. Alhamdulillah pada hari ini Ketua Imam Pusdai Bapak Dr. Haji Ramdan Pauji SHI MAG, beliau mengambil tema bahaya kanibal dalam Islam. Seperti biasa pengajian kita dibagi dua bagian. Bagian pertama ada penyampaian materi doa, juga waktunya 1 jam, dan kemudian kita masuk ke doa. Namun untuk saat ini waktu kita serahkan kepada semuanya ke narasumber. Untuk itu mari kita buka pengajian ini dengan pasal. Kepada teman-teman silakan Bapak Ibrahim Maram untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi kama la nihayata li kamalika wa li kamali amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridha matlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, jamaah kuliah duha yang dimuliakan Allah. Sebelum kepada khidmah ilmiah, mari kita terlebih dahulu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mudah-mudahan para kiai, para ajengan, para ustadz, khususnya yang ada di sekeliling kita, mudah-mudahan mereka semuanya dipanjangkan usia dunianya, tambah-tambah ilmunya, juga tambah-tambah keberkahan rezekinya, guna kepentingan kita di dalam urusan agama. Selanjutnya untuk keamanan, kedamaian, ketentraman negara kita, wabil khusus daerah kita, mudah-mudahan senantiasa ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya untuk segala hajat kita yang baik, mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah, putra putri, cucu dan mantu mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan solehah. Yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sakit lahir ataupun batin, mudah-mudahan diberikan kekuatan ketawakulan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para almarhum almarhumah yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan di alam barzahnya senantiasa ada di dalam ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bisiril asraril Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, untuk mengisi kajian pada pagi hari ini judulnya adalah bahaya kanibalisme, bahaya kanibal di dalam Islam. Kanibal ya kita pahami secara harfiah adalah pemakan sesama jenis lah, sesama jenis. Misalkan ikan mujair makan ikan mujair lagi kanibal, lele makan ikan juga kanibal, gitu kan? Dan juga ada manusia memakan manusia juga itu kanibal. Dalam hal ini yang dimaksud kanibal dalam konteks kajian hari ini bukan berarti kita memakan daging manusia, tapi seolah-olah sama dengan memakan daging manusia itu. Dan real, dan ini pernah terjadi juga. Nanti kita bahas, ada juga hadis-hadis bahwasanya seseorang disuruh memuntahkan yang ada dalam mulutnya, pas ketika dimuntahkan adalah daging manusia, padahal dia tidak memakannya gitu. Baik, yang pertama saya menyampaikan surat Al-Hujurat ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang telah diberikan cahaya iman oleh Allah. Ya kan? Imannya kita karena diberi cahaya iman oleh siapa? Allah. Tidak dengan sendirinya kita beriman kepada Allah. Makanya kita senantiasa berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita memohon kepada Allah agar kita tidak terpeleset dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Toh kita beriman kepada Allah karena Allah memberikan cahaya iman kepada diri kita. Seandainya Allah tidak berkehendak untuk kita beriman, ya kita tidak akan pernah beriman. Seperti halnya Abu Jahal, seperti halnya Abu Thalib dan lain sebagainya. Tapi kalau Allah sudah memberikan cahaya iman, Bilal itu disiksa bagaimanapun dia tidak mau meruntuhkan keimanannya kepada Allah dan Rasulnya, karena Allah sudah menanamkan di dalam hatinya. Hei orang-orang yang telah diberikan cahaya iman di dalam hatinya oleh Allah, ijtanibu katsiran minadh-dhon. Jauhilah oleh kalian banyak berprasangka. Enggak disebutkan buruk sangka, tapi hindarilah banyak berprasangka. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Sesungguhnya sebagian daripada prasangka, sebagian karena ada husnudon, ada suudon. Bahasanya di sini sebagian prasangka. Ismun itu dosa. Ketika kita sudah berprasangka, terkadang ada penyakit yang kedua. Penasaran, benar nggak dia itu seperti yang disangkakan oleh orang lain? Maka penyakit yang keduanya adalah wala tajassasu, dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Berawal dari apa? Prasangka, ditambah penyakit yang kedua apa? Ingin membuktikan bahwa orang tersebut memang jelek, gitu kan. Nah, ketika sudah terdapat atau sudah ditemukan kejelekannya, maka wala yaghtab ba'dukum ba'do, janganlah kalian menggibah satu sama lainnya. Nah, ketika kita sudah menemukan kejelekan orang, senantiasa kita ingin menyampaikan lagi kepada orang lain. Nah, itu namanya MLM. Iya kan? Multi level marketing. Iya kan? Jadi sekali lagi, berawal daripada prasangka,
yang keduanya ingin membuktikan, dan sudah terbukti ingin menyampaikan. Seperti itulah penyakit hati. Gitu. Maka wala yaghtab ba'dukum ba'da. Kalau kalian beriman, janganlah suka menggibah atau membicarakan keburukan orang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakarihtum. Apakah kalian suka memakan mayit saudara kamu sendiri? Itu kan pertanyaannya. Apakah kalian suka memakan jenazah saudara sendiri? Maka jawabannya fakarihtum. Tentu kalian tidak akan suka. Misalkan kita punya sepupu, kita punya saudara. Lah kita muslimin muslimat kan saudara semuanya. Gitu kan? Al muslim akhul muslim. Seorang muslim itu adalah seorang muslim yang lainnya. Ketika jenazahnya sudah berbaring di depan kita, lalu kita bakar, lalu kita pakai kecap, lalu pakai saus, kita makan, mau enggak? Ketidaksukaan kita memakan bangkai atau mayit saudara sendiri harus sama dengan ketidaksukaan kita menggibah saudara sendiri. Paham enggak? Ketidaksukaan kita memakan jenazah saudara sendiri itu harus sama levelnya, bahkan lebih dengan membicarakan kejelekan saudara kita sendiri. Bagaimana menggibah Fir'aun? Nah itu beda lagi. Dalam Al-Quran itu digibah Fir'aun ya. Abu Lahab juga digibah. Karena nanti di dalam kitab Kamiyut Tughyan ada beberapa gibah yang diperbolehkan. Itu seperti seorang istri menggibah suaminya. Di mana? Di depan hakim. Itu diperbolehkan. Kenapa? Karena hakim butuh bukti, butuh data. Itu diperbolehkan. Itu di mana? Di pengadilan. Lah jangan digibah kepada wanita yang lain, kacau nanti. Mari digibah kepada teman-teman sendiri. Oh, suami saya mah begini begitu, kada wa kada gitu kan. Itu tidak bagus. Itu. Kalau mau menceritakan tentang kekurangan suami kita atau istri kita, ya mesti kepada orang yang tepat, bukan kepada orang yang ember gitu kan, dan tidak bisa memberikan solusi, malah bertambah dosa. Itu. Karena memang nas ini sudah diturunkan, larangan ini sudah diturunkan, peluang untuk melanggarnya pun besar. Peluang untuk melanggar larangan ini juga besar. Dan seolah-olah bahwa ghibah itu sesuatu yang halal, padahal ghibah ini disepakati oleh para ulama hukumnya haram, ijma wattafaqul ulama. Udah nanti depan ada. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Dan takutlah kalian kepada Allah. Tapi bagaimana kalau kita terlanjur pernah ghibah? Innallaha tawwabur rahim. Allah maha penerima taubat dan maha penyayang. Allahnya. Bagaimana dengan orang yang digibahnya? Iya kan? Allahnya maha penerima taubat, Allahnya maha penyayang. Bagaimana dengan yang digibahnya, mugdabnya? Itu Allah akan membukakan pintu maaf kalau memang yang digibahnya memaafkan. Lanjutkan. Ini ayatnya. Sekarang masuk kepada hadisnya. Wa akhraja al-Baihaqi wa Tabrani wa Abu Syekh wa Ibnu Abi Dunya an Jabir wa Abi Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghibata fa innal ghibata asyaddu minaz zina. Iyyakum, harus takut kalian, wal ghibata, kepada ghibah. Karena fa innal ghibata asyaddu minaz zina. Sesungguhnya ghibah itu dosanya lebih berat daripada zina. Allahu akbar. Tapi jangan dipikir secara simpel, kalau begitu mending zina daripada ghibah. Kacau juga cara berpikirnya. Itu pola pikir yang error, Pak. Ada penjelasannya ke depan.
Qila lahu, Rasul ditanya, kaifa, kenapa bisa terjadi seperti itu? Dosa gibah lebih besar daripada zina. Inna rajula qad yazni wa yatubu fa yatubullahu alaih. Kalau seseorang berzina lalu dia bertobat, maka Allah akan mengampuni dosanya. Wa inna sahibal gibati la yughfaru lahu hatta yaghfira lahu sahibuhu. Sementara gibah, itu kan, si pelaku gibah itu tidak akan diampuni dosanya oleh Allah sebelum orang yang digibah memaafkan gibahnya, gitu kan. Itu karena zina itu dosanya dengan Allah, sementara gibah itu dosanya kepada Allah dan kepada manusia. Maka mesti istihlal, minta dihalalkan kepada orang yang digibah oleh kita. Lanjut. Wa Abu Ya'la, dan telah meriwayatkan Abu Ya'la, atadruna arbar riba indallah, apakah kalian tahu enggak riba yang paling riba menurut Allah? Qalu, maka para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lamu. Allah dan Rasulnya tentu lebih tahu daripada saya, kata para sahabat. Ini ketawaduan sahabat, gitu kan. Kenapa ya? Rasul akan lebih tahu tentunya yang bertanya itu. Qala, maka menjawab Rasul, fa inna arbar riba indallahi istihlalu irdimri'in muslimin. Sesungguhnya riba yang paling riba adalah menghalalkan kehormatan seorang muslim. Artinya menggibah itu dianggap halal, gitu. Biasa-biasa saja. Kita ke warung, ke mall atau ke kafe hanya beli kopi 1 gelas. Paling kalau diminum nggak nyampe 20 menit. Tapi gibahnya itu bisa berjam-jam, gitu kan. Apalagi sambil rokokan, sambil kopian, lalu dicari-cari materi gibah, kan gitu. Terlebih lagi di dalam hal politik. Itu. Selesai. Lanjut lagi. Thumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selanjutnya Rasul membacakan ayat walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Surat Al-Ahzab ayat 58. Dan orang-orang yang menyakiti kepada mukminin mukminat tanpa kesalahan, gitu kan, faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina, maka dia telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Jadi nanti ada sebuah pertanyaan begini, kalau kita membicarakan kejelekan orang lain dan nyata jeleknya, gitu kan, menggibah orang lain dan menceritakan keburukan orang lain dan memang nyata keburukannya, namanya itu sah gibah. Sah gibah. Kalau kita membicarakan keburukan orang lain tapi tidak sesuai dengan kenyataannya, itu bukan gibah, namanya buhtanan, dosa besar, itu kebohongan, itu kan. Buhtanan wa itsman mubina, itu fitnah. Wa Muslim wa Abu Daud, dan telah meriwayatkan Imam Muslim dan Abu Daud, atadruna mal ghibah, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan ghibah? Qalu, maka para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya maha mengetahui. Qala, maka Rasul menjawab, ghibah itu adalah dzikruka akhaka bima yakrahu, kalian menceritakan saudaramu dengan cerita yang dia tidak sukai. Kita misalkan diceritakan bahwa kita itu tidurnya ngorok, gitu kan, atau makannya banyak, gitu kan, gembul lah, gitu. Diceritakan sama teman lain, lalu terdengar oleh kita, aduh orang diomongkan, gitu kan. Kira-kira enak gak? Kitanya nggak enak. Tapi akan lebih nggak enak lagi kalau orang yang sedang menceritakan kita ketahuan sama kita langsung. Ketahuan banget ya, langsung merah mukanya kan. Itu. Ketika kita sedang menggibah, tiba-tiba orang yang digibahnya nongol depan kita, langsung kan mukanya berubah, pias. Itu gibah.
Iya, kan ketahuan ya. Langsung biasa. Uyuhan we teh keluar arwahna gitu. Kila apa ra'aita in kana fi akhi ma aqul. Bagaimana pendapat kamu apabila memang di dalam perilaku saudara kita ada yang jeleknya sesuai dengan yang kita ceritakan. Memang orang tersebut gembul dan dia kalau tidur juga ngorok gitu kan, itu kan kenyataan misalkan. Nah, ketika kita menceritakan yang seperti itu, in kana fihi ma taqul faqad tabtahu. Apabila benar apa yang kamu ceritakan ada dalam diri saudara kamu, maka itu kamu telah benar-benar bergibah. Padahal hanya menceritakan ngorok, nggak jelek-jelek amat kan ngorok kan, nggak aib-aib amat kan gitu. Tapi itu aib, itu gibah masuknya, karena nggak aib-aib amat. Rewo gembul kan itu nggak aib-aib amat kan gitu. Tapi ketika dibicarakan itu akan menjadi dosa. Jangan kan gitu, si ibu eta mah pakai baju nak gitu ngegomrang, cerita heunya. Itu hal yang sepele tapi ya nggak aib-aib amat kan gitu, tapi jadi gibah, menjadi dosa besar. Gitu. Gitu saja. Wa illam yakun fihi faqad bahat tahu. Apabila yang kejelekan yang kita ceritakan itu tidak sesuai dengan kenyataan, maka kamu telah berbohong yang besar. Bahat tahu itu bohong yang nyata gitu. Lanjutnya, ada sebuah riwayat dan ini terjadi kepada Siti Aisyah. Wa Abu Dawud wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan telah meriwayatkan Abu Dawud hadis diterima dari Siti Aisyah. Qalat, berkatalah Siti Aisyah, qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam hasbuka min Sofiyata kadza wa kadza. Ini mungkin rasa cemburunya Siti Aisyah kepada Siti Sofiyah. Ta'ni qasroha, maksud Siti Aisyah adalah pendeknya Siti Sofiyah. Siti Sofiyah kan perawakannya pendek, jadi cemburu lah katakanlah seperti itu. Kata Siti Aisyah, mangga kanggo ama cekape cenah ku Siti Sofiyah. Siti Sofiyah mah kieu cenah gitu ya. Padahal Siti Sofiyah enggak ada. Siti Sofiyah itu yang dimaksudkan oleh Siti Aisyah adalah Siti Sofiyah orangnya pendek gitu kan lah. Enggak usah dengan saya gitu kan. Laju apa kata Nabi? Laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazathu. Seandainya ucapan kamu itu diteteskan ke dalam lautan, maka warna dan bau air lautan tersebut akan merata semuanya, akan berbau busuk semuanya. Padahal hanya tetes, hanya satu kalimat gitu kan, hasbuka min Sofiyata kata wa kata. Geus wae jeung dijieun pamanjekeun eta cenah kitu we juga eta mah sia eta mah kieu kitu cenah. Mangga cenah. Sareng eta nu eta mah kieu, nu eta mah kitu cenah gitu ya. Itu tak kitu bahasa itu. Aisyah, ucapan kamu itu kalau diibaratkan sebuah tinta yang diteteskan ke dalam lautan yang sangat luas, maka baunya akan merata semuanya. Masya Allah. Itu satu kalimat, apalagi berjam-jam kalimat. Itu satu kalimat, gitu ya. Selanjutnya, wabnu abidunya an Sumayyah, ada lagi Siti Sumayyah, gitu. Qalat, berkata Siti Sumayyah dari Aisyah, qultu limra'atin maratan wa anna inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu saya sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi tawilatu adzailu, bahwa perempuan ini bajunya gombrang ya gitu lah, terlalu ada berbuntut ke belakangnya gitu kan. Hanya berbicara seperti itu di depan Rasul, tapi perempuannya jauh gitu kan. Perempuan itu beri ngabes, saya pakai baju teh gitu, jadi gitu kan. Itu tepira. Langsung Rasul memerintahkan kepada Siti Sumayyah gitu kan, Siti Aisyah, ilfazi, muntahkan oleh kamu, segera muntahkan. Irmi mafika, maksudnya muntahkan apa yang ada di dalam mulut kamu. Irmi mafiki, salah. Irmi mafiki, muntahkan apa yang ada di dalam mulut kamu. Falapatu mudgotan qat'atan min lahmin,
maka aku memuntahkan apa yang ada dalam mulutku, maka keluarlah segumpal daging. Segumpal daging keluar. Itu real gitu kan. Dari sebuah kata-kata berubah menjadi berbentuk materi lah, daging lah gitu kan, berubah seperti itu. Jadi kalau kita tafakuri, ketika kita banyak bergibah dan lain sebagainya, berapa ribu orang yang sudah kita gibah, ratusan orang yang sudah gibah, yang siap kita makan daging bangkainya nanti di akhirat. Gitu kan. Kalau Siti Aisyah ya di dunia sudah dibersihkan kan gitu. Dunia dibersihkan karena masih ada Rasul kan gitu. Makanya ilfati muntahkan, keluarlah daging, segumpal daging. Padahal satu kalimat, tidak menghina, cuman menganggap sepele aja. Itu kan nggak aib-aib amat kan. Apalagi kalau membicarakan aib gitu kan. Ini nggak aib-aib amat. Iya, tambah kerudungnya kayak gitu sih. Bilang kayak gitu sama teman, asal lebay pakai kerudung teh aja gitu. Allah apa nu gitu bae di komen. Atau masing-masing we atuh pamrah. Ya. Wa Abu Syekh, dan telah meriwayatkan Abu Syekh, man akala lahma akhihi fid dunya qurriba ilaihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang memakan daging saudaranya sendiri di dunia, maka dia akan diberikan hewan, akan diberikan persembahan kurban lah gitu di hari kiamat. Fayuqalu lahu, lalu dikatakan kepada orang yang memakan daging saudaranya di dunia itu, kul hu mayyitan kama akaltahu hayyan. Makan oleh kamu mayit saudara kamu sendiri sebagaimana kamu memakannya ketika ia masih hidup. Yang maksudnya ketika hidup kita menggibah orang itu, bukan lagi hidup dimakan hidup-hidup, bukan. Yang dimaksud adalah kita menggibah saudara sendiri, muslim. Fayakulu, maka terus memakan orang tersebut, si penggibah tersebut kepada daging mayit tersebut, wayaklahu wayaddoju. Dia itu memberengut dan berteriak, merenyeng ngaji Quran tema. Ketika kita makan, kalau orang yang, mohon maaf, ketika orang yang tidak suka jengkol lah gitu kan, disuruh makan jengkol, gitu dah, merenyeng gitu. Wayaklahu wayaddoju. Coba bayangkan, ini telinganya, ini hidungnya, kalau makan dimakan, apa perasaan kita? Nah, ketidaksukaan kita itu harus sama dengan ketidaksukaan kita makan daging bangkai itu harus sama dengan ketidaksukaan kita membicarakan kejelekan saudara kita sendiri. Selanjutnya, wa Ibnu Abi Dunya, dan telah meriwayatkan Ibnu Abi Dunya, manik tiba, barang siapa yang digibah ingdahu di dekatnya, sapa akhuhu saudaranya al muslimin si muslim, falam yansur, lalu dia tidak menolong saudaranya, wa huwa yastati'u, padahal dia mampu untuk menolong saudaranya gitu, wa huwa yastati'u nasrahu, adzallahu Allahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan menghinakan orang tersebut di dunia dan akhirat. Maksudnya seperti ini, ketika kita datang di kumpulan teman-teman, lalu teman-teman kita sedang menggibah atau kita diajak gibah, lalu kita membiarkan mereka bergibah, padahal kita mampu untuk mencegah agar teman-teman kita tidak bergibah dengan mengalihkan pembicaraan, gitu kan? Gitu. Lalu kita hanya membiarkan saja, padahal mampu mengalihkan pembicaraan. Maka Allah akan menghinakan orang tersebut di dunia dan akhirat. Dan ini juga yang dikhawatirkan, yang ditakutkan oleh saya sebagai istilahnya yang suka ngisi pengajian. Kalau misalkan ada pemateri, ada mubalik, ada siapa ustadz, ketika mengisi pengajian dengan gibah membicarakan kejelekan orang lain, kalau kita tidak mampu untuk mencegahnya, lebih baik keluar daripada kita dihinakan di dunia dan akhirat oleh Allah. Itu apalagi ketika khutbah Jumat, maka disarankan muparokoh, udah aja suatu itu, daripada kita mendengarkan khatib yang menjelek-jelekan orang lain. Itu ya. Nah, kalau kita membiarkan padahal kita mampu untuk mengingatkan, maka kita akan dihinakan oleh Allah dunia dan akhirat. Artinya membiarkan orang tersebut. Dan gibah itu ternyata bisa dilakukan oleh seorang, nggak mesti ada pendengarnya. Awalnya saya memiliki mindset bahwa gibah itu nggak mungkin sendirian.
Tapi setelah membaca keterangan-keterangan di dalam kitab Irsyadul Ibad, ternyata gibah juga bisa dilakukan sendirian. Itu. Misalkan di dalam hati kita mengatakan jalannya kok lebay, itu udah gibah katanya. Gibah bil qalbi. Itu. Dalam hati. Ya. Awalnya memang gibah nggak bisa sendirian kan, mesti ada yang berbicara dan ada yang mendengarkan. Apalagi semakin banyak pendengar, semakin banyak materi gibah. Itu. Kita baca ke depan, lanjutkan lagi. Wa Ahmad an Jabir bin Abdullah qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam partapat rihu muntanah. Kami pada waktu itu berkumpul dengan Rasulullah SAW. Tiba-tiba awalnya ya irtapate ngahiliwir. Apa ngahiliwir bahasa Indonesianya? Tiba-tiba ngahiliwir bau bangke gitu dah. Gitu. Berhembus. Tiba-tiba berhembus bau bangke gitu kan, bau busuk. Faqala, maka Rasul bertanya, atadruna ma hadhir rih? Apakah kalian tahu enggak ini bau apa? Gitu. Tidak tahu. Hadhihi rihul ladzina yaghtabuna almu'minin. Ini adalah bau busuknya orang yang sedang menggibah orang mukmin. Jadi tercium ketika ada kumpulan, ada orang yang sedang menggibah, tercium. Ya Rasulullah maksum bisa tahu. Gitu ya. Dan kalau kita misalkan diajak gibah, lebih baik kita menyelamatkan saudara kita. Kita tetap diajak gibah. Dengan segala hormat, temanku, saudaraku, kamu datang ke sini untuk membicarakan apa? Kalau membicarakan untuk kepentingan agama ataupun dunia, bisnis dan sebagainya, saya akan layani. Tapi kalau hanya untuk membicarakan keburukan orang lain, mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya tidak mau. Saya tidak ikutan. Gitu lah. Pokoknya sampaikan dengan bahasa yang bijaksana. Atau kita tidak bisa menolaknya, kita punya alibi yang lain lah gitu. Mohon maaf saya nggak bisa lama-lama dengan kalian. Gitu aja. Gitu. Daripada kita terus mendengarkan lah, kita tidak bisa mencegah dan orang lain itu tetap terus berjalan di dalam dosanya menggibah. Dan kita juga menjadi pendengar setianya karena asik juga. Malah ditambah juga sama kita pendengarnya. Allahu Akbar. Masya Allah. Wahwa an Ibni Abbas, dan telah meriwayatkan Imam Ahmad dari Ibni Abbas. Qala, berkata Ibnu Abbas, lailatan usriya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam nadhara bin nari fa idzan qaumun ya'kuluna al-jib. Di malaman diisrakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau melihat di dalam neraka ada suatu kaum yang mana kaum tersebut memakan jib. Bangke, jib itu, bangke. Qala, maka bertanya Rasul kepada Jibril, man haula'i ya Jibril? Siapakah mereka itu ya Jibril? Qala haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nas. Mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa di dunianya memakan daging manusia dengan cara gibah. Bukan dimakan daging seperti kelompok kanibal, bukan. Maksudnya menggibah sesama mukmin dan sebagainya. Wa qala Al-Hasan, dan telah berkata Hasan Basri, wallahi lal ghibatu asra'u fasadan fi dinil mu'minin minal aklati fil jasad. Minal akalati fil jasad. Kata Hasan Basri, demi Allah, penyakit ghibah itu sangat cepat merusak keimanan seorang mukmin. Sangat cepat. Dibandingkan dengan penyakit medis lah gitu kan, yang menggerogoti badan kita. Kecepatannya itu ya. Jadi sangat luar biasa ini, merambah kepada penyakit yang lain ya. Dari yang awalnya sih dari berangkat dari mana? Dari prasangkaan ya gitu kan, dari sangkaan ingin membuktikan dan terbukti ingin menceritakan. Gitu. Ketika menceritakan aib orang lain seolah-olah kita orang yang baik. Nah itu kita semakin terperosok ke dalam kerusakan kita. Gitu. Selanjutnya, qala Ibnu Abbas, telah berkata Ibnu Abbas, sekarang bagaimana cara kita mengatasi
memang ketika penyakit ini sudah dilarang oleh Allah dan kemungkinan untuk melanggarnya juga besar, bagaimana ketika kita akan terjerumus ke dalam ghibah? Itu, atau bahkan sudah terjerumus ke dalam ghibah, bagaimana cara mengatasinya? Kata Ibnu Abbas, idza aradta an tadhkura uyuba sahibika, apabila kalian bermaksud untuk menceritakan aib saudara kamu, fadhkur uyubaka, maka segeralah kamu mengingat aib-aibmu sendiri. Jadi ketika kita mau menggibah orang lain, menceritakan kejelekan orang lain, maka segeralah kita mengingat kejelekan kita sendiri. Kita akan menceritakan misalkan baju orang lain itu jelek misalkan, loh kita juga tidak lebih jelek dibandingkan dengan yang lebih bagus gitu kan. Jadi nggak jadi itu dia bajunya kucel, nah, kita mah bagus. Ternyata ketika dibandingkan dengan kita, oke, kita lebih bagus, tapi ketika dibandingkan kita dengan orang lain, lebih mewah lagi orang lain. Artinya ketika kita mau bercerita tentang aib orang lain, maka segeralah mengingat aib diri kita. Jadi kita akan sibuk memperbaiki diri kita daripada mencari-cari aib orang lain. Itu. Wakila, dan dikatakan, diceritakan, yu'tal abdu yaumal qiyamah kitabahu. Oh gini, yu'tal abda yaumal qiyamah kitabuhu gitu. Seorang hamba akan diberikan kepada seorang hamba di kiamat kitabuhu, buku catatan amaliyahnya. Wala yara fihi hasanatan, dia tidak melihat satupun kebaikan di dalam buku catatan amalnya. Fayaqulu, dan terus berkata si hamba tersebut, aina sholati wa siyami wa taati. Ya Allah, kenapa di dalam buku catatan amalku tidak ada pahala sholat, tidak ada pahala puasa, tidak ada pahala ketaatan? Padahal saya senantiasa sholat, ngaji, silaturahmi. Ini kemana pahala saya? Fayuqalu, maka dijawab, dhahaba amaluka kulluhu bightiyabikan nas. Telah hilang seluruh pahala kebaikan amalmu, seluruhnya bightiabika, sebab gibahnya kamu kepada manusia. Rugi nggak? Rugi nggak? Rugi. Jadi sederhananya seperti ini. Kita itu mencari, mendapatkan, dan harus sampai merasakan kebahagiaan. Itu kan konsep awal yang sering saya sampaikan. Tapi ada juga orang yang mencari kebahagiaan, sudah mendapatkan tapi tidak merasakan. Kenapa? Karena kebahagiaan yang didapatnya dipakai bayar hutang sama yang lain, kan gitu. Jadi nggak punya apa-apa. Lah ketika kita melaksanakan sholat, zakat, puasa, ngaji, silaturahmi, dan dermawan lain sebagainya, dengan harapan kita bisa mendapatkan kebahagiaan itu nanti di mana? Di akhirat. Ketika sudah sampai ke akhirat, mana pamen saya, ternyata udah habis semuanya, ditransfer kepada orang lain, rugi nggak? Tapi lagi-lagi setan senantiasa membisiki kolbu kita yang senantiasa labil gitu kan. Kumang kewe di akhirat macam. Kadang-kadang seperti itu, kelabilan itu. Padahal kita nyata-nyata ngaji, nyata-nyata Al-Quran sudah menyampaikan, nyata-nyata hadis sudah menyampaikan gitu kan. Nyata-nyata ulama sudah menjelaskan tafsir dan syarah hadis-hadis tersebut. Lagi-lagi kegelisahan, keraguan-raguan yang ada dalam diri kita senantiasa dikompor-kompori sama setan. Meskipun setan nggak pernah ragu terhadap janji dan ancaman Allah, nggak pernah ragu setan itu, gitu kan? Nah, kita menjadi objek sasaran siapa? Setan. Senantiasa kita ada dalam kegamangan kayak gitu. Setan meyakini janji Allah pasti ditepati, setan meyakini ancaman Allah pasti terjadi. Surat Ibrahim ayat 22 atau 21 itu. Innallaha wa'adakum wa'adal haqqo. Sesungguhnya Allah telah berjanji kepada kalian dengan janji yang nyata. Itu kata setan dalam pidatonya di jahanam nanti. Itu pidato setan. Surat Ibrahim ayat 22 atau 21, saya lupa lagi. Fayuqalu dhaba amaluka kulluhu bightiyabikan nas. Rugi kita. Nah, jangan sampai kita menjadi orang yang merugi seperti itu. Malamnya tahajud, siangnya puasa, sholat 5 waktu plus sunat qobliyah ba'diyah, kan gitu. Punya uang sedekah. Nah, ketika masuk ke majelis ghibah, ada majelis ghibah gitu ya.
Gitu. Ini majelis gibahnya hasanah atau sayyi'ah? Hasanah, ikutan. Ini majelisnya majelis gibah hasanah atau sayyi'ah? Jangan. Ya, membicarakan kebaikan orang lain ada memotivasi diri kita agar kita bisa meniru orang lain kebaikan, bahkan ingin lebih, kan gitu, berkompetisi. Tapi gibah itu pada dasar awalnya memang gibah itu pasti kejelekan awalnya, tapi ada juga gibah hasanah. Gibah hasanah. Jadi bikin Pak Amran satu majelis namanya majelis gibah hasanah. Kita khusus dalam majelis gibah hasanah itu membahas kebaikan orang lain. Untuk apa? Untuk mengkanter majelis gibah sayyi'ah. Agar tidak ada majelis gibah sayyi'ah. Gitu. Kebaikan orang terus diceritakan itu. Dia mah kerjanya, enggak apa-apa. Seburuk-buruknya orang pasti ada sisi baiknya. Dia ini tukang mabuk, ya dia juga tapi pasti sayang sama anak istrinya. Itu ada baiknya juga. Jadi bagaimana ketika orang lain senantiasa senang menjelek-jelekan orang lain lagi, nah kita mencari hal yang baiknya. Seburuk-buruknya orang yang buruk pasti ada sisi kebaikannya. Sejahat-jahatnya Fir'aun nggak mau bunuh anaknya, masih ada sisi kemanusiaannya, ya kan? Nah gitu. Tapi jangan ikutin Fir'aun, jangan bela-bela Fir'aun juga gitu. Tapi dari sisi kemanusiaan, Fir'aun juga adalah manusia, memiliki rasa kasih sayang sama istrinya gitu kan, sama anaknya itu. Dan membela kaumnya lagi gitu kan. Dan yang disiksa itu kan Israel, Bani Israel kan, yang disiksa yang diperbudak oleh Fir'aun itu. Selanjutnya, wa qala lil Hasan al-Basri, dan diceritakan kepada Hasan al-Basri, anna pulanan iktabaka, sesungguhnya orang itu telah membicarakan keburukanmu. Nah. Kadang-kadang suka ada disampaikan kepada telinga kita, Pak Amran, dia itu menceritakan itu tentang Pak Amran loh, jangan gitu. Sering kan? Harusnya Pak Amran menyediakan hadiah. Terusnya di sini Faba'atha ilaihi tabaqo halwa. Maka Hasan Basri menyediakan apa? Menyediakan parsel buah-buahan. Tuh. Balik sampaikan. Kenapa Hasan engkau menyediakan parsel ini? Ini kamu sampaikan kepada orang yang sudah menggibahku. Kenapa? Karena orang yang telah menggibahku telah menghapus dosa saya, maka saya kasihkan hadiah dia. Bisa aja gitu? Bisa nggak kita kira-kira? Yang ada dongkol. Tapi Hasan Basri malah seneng itu. Terus katanya, ya kalau bisa jangan ceritakanlah kalau orang yang menjelekan saya, tolonglah jangan disampaikan kepada saya, takutnya saya masih kurang keimanan saya loh, saya menjadi marah-marah, saya menjadi suudon juga, saya juga malah balik menggibah dia, nanti draw kan gitu. Kalau Hasan Basri kan langsung menyediakan parsel yang isinya buah-buahan, tabakul halwa itu, si buah-buahan, lalu kasihkan ini kepada orang tersebut yang sudah menggibah saya, karena dia itu sudah menghapus dosa saya. Alhamdulillah. Lah kita mana langsung mau bedau cacak. Itu. Gimana? Ada hikayat lagi. Wahaka, dan telah menghikayatkan siapa Al-Kusyairi an Abi Ja'far Al-Balkhi. Ada sebuah hikayat dari Ja'far Al-Balkhi. Al-Balkhi itu adalah suatu daerah di Afghanistan Barat. Innahu kana indana syabun min ahlil Balkhi wa kana yajtahidu wa yata'abbadu. Di Balkhi itu ada seorang pemuda yang mana pemuda tersebut bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda, Bu. Pak, pemuda yang sudah bersungguh-sungguh dalam ibadah, kan keren. Kalau orang tua bersungguh-sungguh dalam ibadah itu bagus. Tapi kalau pemuda sudah sungguh-sungguh dalam ibadah itu sangat bagus. Kalau orang tua kan jelas, pemikirannya udah jelas. Lah trek naon deui cenah hidup tinggal ngedeket dewe ka Gusti Allah kan gitu. Tapi kalau pemuda dengan berbagai macam tantangan yang masih gairah kepemudaannya gitu kan, itu sangat luar biasa. Tapi sebaliknya, kalau orang tua sudah pemuda yang dari muda sudah bertobat, itu bagus dibandingkan dengan orang tua yang sudah tua baru tobat. Itu juga bagus, tapi pemuda lebih bagus. Tapi yang paling celaka adalah sudah tua tidak mau tobat. Itu
illa annahu kana yaktabun nas wa yaqulu fulanu kadza wa kadza. Dia itu rajin ibadahnya, sungguh-sungguh dalam ibadahnya, tapi dia itu ada satu kejelekan lah gitu. Tapi dia nggak disebutkan siapa namanya gitu. Kalau disebutkan namanya apa? Berarti penulis hikayat ini gibah juga. Makanya di sini ada seorang pemuda, nggak disebutkan orangnya kan gitu. Siapa pemuda itu? Tuh jadi penasaran pemudanya siapa? Atau jadi gibah guys dia. Itu kan Imam Qusyari jadi gibah nanti kan. Gitu. Katakanlah hanya seorang pemuda, selesai. Berarti kan tidak jadi gibahnya. Gitu kan. Kalau disebutkan terjebak dalam gibah. Gitu. Kita menceritakan kejelekan orang lain karena orang lain suka gibah. Ya gibah juga kitanya. Gitu kan. Jangan dekat dia itu tuh suka gibah dia itu. Oh gitu. Kalau kamu tahu berarti kamu jauh tahu dia itu gibah. Berarti kan ya kita menggibah orang yang suka gibah. Ya sama-sama penggibah kalau gitu. Kan gitu. Tapi getek kamu teu gibah tehnya. Gitu. Dan kalau misalkan berkata gibah itu adalah sesuatu yang menjadi biasa dan halal, maka itu kita bisa terpeleset ke dalam melanggar ijma. Kalau melanggar ijma menurut Ahlussunnah wal Jamaah itu terpeleset ke dalam kemurtadan. Melanggar ijma itu murtad menurut Ahlussunnah wal Jamaah, tapi tidak mungkin menurut Syiah, Mu'tazilah atau Khawarij dan sebagainya. Para'aituhu yauman indal mukhnisin al-ghusalina fa kharaja min indihim faqultu ya fulan mahaluka. Maka tak lama dengan waktu yang cukup lama dia bertemu lagi dengan si pemuda yang rajin ibadah itu. Tapi dia keluar dari tempat pemandian para banci. Jadi di Afghanistan misalkan di Balakh itu ada tempat khusus pemandian waria lah gitu, banci lah. Gitu. Si pemuda ahli ibadah menjadi pelayannya. Lalu ditanya oleh Abi Ja'far, "Hei pemuda, bagaimana kondisimu saat ini? Kok jadi begini?" Cikirate gitu. Apa jawabannya? Faqala tilkal waqi'atu binnas auqa'atni ila hadza. Perbuatan gibah itulah yang membuat saya terjerumus ke dalam kondisi saat ini. Ubtulitu bi mukhnisin min haula'i wa ana huwa qad akhdamuhum min ajlihi. Sekarang saya menjadi pelayan waria itu yang sedang digibah oleh dia, kan gitu. Jadi pelayannya karena dia senantiasa menggibah si waria-waria itu. Gitu. Coba ngeri nggak? Dari ahli ibadah katakanlah Pak orang, dari berudang, dari bersorban, bergamis gitu kan, lalu tiba-tiba keluar dari tempat itu dan menjadi pelayan di tempat itu. Apa yang penyebab Anda menjadi seperti ini? Karena saya senantiasa menggibah banci-banci ini dulu. Saya menjadi pelayannya, malah jadi pelayannya. Gitu. Nauzubillahi min dzalik ya. Lalu kita misalkan di jalan-jalan ada pengemis, ada pedagang kaki lima, kita gibah, kita bicarakan, wah dia pemalas dan lain sebagainya kan gitu. Nauzubillahi min dzalik. Kalau kita nanti diuji oleh Allah, kita menjadi oposisinya seperti dia, bagaimana perasaan kita? Itu. Padahal asalnya bermobil, asalnya mewah-mewahan, karena Allah, ya Allah kan maha kuasa, bisa saja. Itu kan dari bermobil menjadi pejalan kaki gitu, dari pengusaha besar menjadi pedagang kaki lima dan sebagainya. Watil kal ahwal kulluha qad dhahabat anni, dan kegiatan ibadah yang sungguh-sungguh tadi itu sekarang sudah meninggalkanku. Sekarang aku sibuk mengurus melayani siapa? Waria itu, bencong itu. Pada Allah la'allahu yarhamuni. Wahai Abu Ja'far, doakanlah saya, mudah-mudahan Allah menyayangi saya. Kan gitu. Ujung-ujung kita doa. Jadi terjebak. Nauzubillahi min dzalik lah. Nah, ini satu kisah. Hikayat yang kedua. Nah, ini lucu ini. Wahaka al-Yape an Junaidi, dan telah menghikayatkan. Nah, ini kan sistematika kita bisa dulu ibarat kayak gitu. Al-Quran dulu, hadis, pendapat ulama, lalu hikayat ulama. Itu penjelasannya. Telah menghikayatkan Imam Yape dari Syekh Junaid, annahu qala
kuntu jalisan fil masjidis Shauniziyah. Pada suatu hari saya sedang duduk di masjid di Shauniji, angtadhiru janajatan usolli alaiha, saya menunggu salah satu jenazah yang akan saya sholatkan, kan gitu. Paro'aitu pakiron alaihi atharun nusuk, maka aku melihat seorang pakir yang mana dalam diri pakir itu terlihat bekas ahli ibadah. Tapi yas'alun nas, mereka meminta-minta, mengemis kepada banyak orang. Faqultu fi nafsi, maka aku berkata di dalam diriku, lau amila hadza amalan yasunu bihi nafsahum anil mas'alah kana ajmal bihi. Ini nih gibah dalam hati. Ya, kita menggibah dengan diri kita sendiri. Itu penggibahnya diri kita, pendengarnya diri kita juga. Lah, kita pernah enggak ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian berbicara dengan hati kita sendiri? Pernah enggak berkomunikasi? Harusnya begini. Itu berarti ada beberapa peran di dalam diri kita itu. Gitu. Maka aku berkata di dalam diri saya ketika melihat pengemis itu, seandainya pengemis itu dia mau bekerja, misalkan dia mau ngambil kayu bakar di kebun gitu kan, mungkin itu akan lebih bagus daripada mengemis. Itu di dalam hati. Falamma insorabtu ila manzili, dan ketika aku sudah pulang ke rumahku, wa kana li syai'un minal awradi bil laili minal bukai was sholati wa ghairi dzalik. Ketika aku setelah pulang ke rumahku dan aku melaksanakan zikir rutin, aurad itu zikir rutin, aurad wiridan, zikir rutin lah gitu, aurad itu. Maka aku sampai menangis dan melaksanakan zikir, sholat dan sampai menangis biasanya, gitu kan. Fatakila ala jami auradi fasahartu wa ana qaidun fagola barinaum. Ketika saya aurad tidak bisa tidur, itu. Tapi saya tetap duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tak lama kemudian aku tertidur. Jadi ketika malam itu tertidur dia. Asalnya dia bergadang wiridan gitu kan. Ada lama susah tidur wiridan gitu. Sampai nangis-nangis lalu ngantuk, tidurlah sambil duduk. Paro'aitu dzalikal fakira hatta ji'a bihi ala khawanin kasyatil masywiyah. Allahu akbar. Maka ketika aku tertidur sambil duduk itu, aku bermimpi melihat si fakir yang digibah dalam hati tadi. Melihat si fakir yang digibah siang tadi itu disediakan di atas meja seperti kambing bakar. Gitu kan? Kasyati masywiyah seperti kambing bakar. Dia itu sedang terlentang di atas meja besar dan seolah-olah seperti kambing bakar. Faqila lima anta mimman yardomin kamithla hadza fadhhab wastahilli minhu. Apakah kamu ridho ketika dalam mimpi itu ada suara, apakah kamu ridho memakan daging si fakir itu? Enggak mau, kata siapa yang mimpinya itu, Syekh Junaid itu. Ini memang menceritakan diri sendiri, Syekh Junaid tidak menggibah. Menceritakan diri sendiri. Itu kan saudaranya sudah ada. Kamu menggibah dalam hati padahal nggak sama orang lain. Dalam diri kitanya, dari dia sendiri. Lalu apa kata suara dalam mimpinya? Pergilah kamu dan minta halalah kamu kepada si fakir tersebut. Maka pagi-pagi wa inna ma qultu nafsi, padahal saya hanya menggibah. Wa kasyafa li alhalu, maka terbukalah tingkahku. Lalu falamma asbahtu lam azal fi talabihi hatta ra'aitu fi modiin. Lalu dia pada pagi hari mencari si fakir tersebut. Dicari-cari, lalu hatta ra'aitu fi modiin yatakitu minal ma'i ingda taradudil ma'i awraqan minal baqli mimma tusaqitu min ghusl baqal. Lalu aku melihat si fakir tersebut sedang mengutin sayuran BS yang sedang dicuci, disolokan, kan suka dibuang yang buruk-buruknya, dibuang, cuci, palidgen, cuci, palidgen gitu kan. Nah, si fakir tersebut sedang mengutin itu sayur-sayur yang dibuangnya itu. Passalamtu alaihi faradda alayya, maka aku mengucapkan salam kepada si fakir tersebut dan si fakir pun menjawab salamnya. Wa qala,
ta'udu ya Abul Qasim qutula. Ketika Abul Qasim Junaidi al-Baghdadi ini menghampiri si fakir tersebut, udah Abul Qasim, kamu pulang lagi aja. Nggak mau saya, kata Abul Qasim. Udah, semoga Allah mengampuni dosamu. Jadi si fakir tersebut secara basyirah mata batinnya sudah tahu Abul Qasim bakal datang. Mau minta maaf. Udah, kamu minta maaf saja sama Allah. Sudah, saya sudah maafkan. Minta istighfar, semoga Allah mengampuni dosa kamu. Sudah kita. Idhab ghafarallahu lana wa laka. Semoga Allah mengampuni kita dan kamu, gitu ya. Begitu. Ini menggibah di dalam hatinya. Allahu akbar. Ya, kita banyak beristighfar lah. Banyak istighfar. Ternyata ya, padahal itu enggak sama orang lain, hanya terbersit dalam hatinya. Seandainya si fakir itu mau bekerja keras gitu kan, mungkin itu akan lebih indah. Padahal itu bukan sesuatu yang yang aib juga, bukan. Cuman hanya mungkin terbersit ada sedikit merendahkan. Dan itu membicarakannya di nafsi, di dalam dirinya sendiri, nggak sama yang lain. Allahu akbar. Jadi kalau kita mau mengasuh suci hati seperti inikah kita? Masih jauh. Maka kita mesti senantiasa terus mengisi kolbu kita dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, agar kolbu kita nggak diisi dengan hal-hal yang negatif gitu. Naudzubillah min dalik. Ya mudah-mudahan doakan juga saya pribadi mudah-mudahan tambah soleh gitu kan. Dengan mengkaji ini kan ngaji bareng gitu kan. Ini juga kajian ngaji bareng gitu. Tanbihun, sebelum penutup, nanti setelah ini kan ada gibah dan namimah. Kapan-kapan lagi aja lah. Kita selesaikan gibah dulu ini. Tanbihun suatu peringatan. Innal ghibata haramun ijma'an. Sesungguhnya gibah itu diharamkan secara ijma'. Kenapa secara ijma'? Karena tidak ada dalil qat'i yang mengatakan hurimatil ghibatu. Itu ada juga larangan ghibah. Makanya ijma'. Bal qala katsiruna, bahkan banyak para ulama berkata innaha kabiratun, sesungguhnya ghibah termasuk dosa besar. Bahkan tadi itu levelnya lebih tinggi daripada zina. Gitu. Wa qad naqala Qurtubi al-Mufassir wa ghairuhu, dan Imam Qurtubi telah mengutip sebagai mufassir dan sebagainya al-ijma'a, terhadap ijma'nya ala annaha minal kabair, sesungguhnya ghibah itu termasuk dosa-dosa besar. Kenapa dikatakan dosa besar? Lima pihak minal wa'idis syadid, karena di dalam ghibah terdapat ancaman siksaan yang sangat berat. Berat nggak ketika kita disuruh memakan bangkai jenazah saudara kita sendiri? Kenapa dikatakan haram? Kenapa dikatakan ijma haramnya berdasarkan ijma? Itu sampai haram, nggak ada makruh-makruhnya gitu kan ghibah itu, karena melihat kepada siksaannya yang begitu berat. Gitu. Siksaannya begitu berat. Kalau siksaannya nggak, tetap siksaan. Siksaan masa berat-berat, ringan-ringannya siksaan di neraka, yang nggak mau masuk neraka, nggak mau. Gitu. Ya. Lakin hamalahu ba'duhum ala ghibati ahlil ilmi wa hamatil Qur'an aw kadza istima'iha wa sukuti 'alaiha ma'al qudrati 'ala dafiha. Akan tetapi di sini dikatakan ghibah itu dosa besar itu bagi orang yang berilmu dan orang yang hafal Al-Qur'an. Satu itu. Yang kedua bagi orang yang suka mendengarkannya padahal dia mampu untuk untuk menolaknya. Nah aja we ngintip batur ngadengikeun gitu. Ada kalau terkena ghibah itu. Bahkan di acara TV itu ada apa ya? Insert bukan ghost. Pokoknya kan itulah. Bagi mereka jadi duit, kita jadi dosa. Ghibah tidak hanya dengan kata-kata, ghibah tidak hanya dengan kahati, tapi di sini kita lihat wa'lam annal haddal ghibatal muharramata, sesungguhnya batasan ghibah yang diharamkan itu adalah ang tadhkura walau binahwi isyaratin wa kitabatin hatta bil qalbi. Sesungguhnya ghibah yang diharamkan itu batasannya adalah kamu menceritakan kejelekan orang lain walau dengan isyarat.
Itu gibah dengan isyarat, haram juga. Wa kitabatin dan WA-an. Gibah via WA. Apalagi ada voice-nya. Jangan dekat sama dia. Dia itu sebenarnya kalau ditraktir dia itu suka kokomoan, makannya itu gembul, janganlah rugi. Lihat kirim ya. Itu gibah via jempol gitu kan. Hatta bil qalbi, bahkan sampai gibah dengan hati. Tadi siapa? Contohnya Syekh Junaidi Abil Qasim Junaidi Al-Baghdadi. Ya, itu. Ghairokal ghaib al-mahsuril muayyan lismin hayyan kaunam au mayitan. Baik sekarang yang digibahnya itu saudara kita yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Allahu akbar. Makanya sudah meninggal. Wah, syaitan menghirup keneh juga nawa cilaka aja. Ampun Gusti. Ciga tuh geus mah sok dicaritakeun. Aduh ya Allah. Karunya. Bima dengan ceritaan atau dengan sebuah cerita yukrohu urpan au ayyudhkara bihi miman huwa bihi bihadrati au ghaibatihi. Menceritakan sesuatu yang secara adat memang itu tidak disukai. Secara adat yang tidak disukai. Wa yajibu ala man iktaba ayyubadiro ila taubatin bisyurutiha. Maka bagi orang yang sudah bergibah, maka ayyubadiro bersegeralah bertobat dengan melaksanakan syarat-syaratnya. Fayaqla'u wa yandamu wa yastaghfiru lil mugtab. Maka dia mengaku dan memohon dan menyesal dan memohon maaf pada orang yang digibahnya. Bagaimana kalau dia tidak ada? Illam ya'lam biha, meskipun orang yang digibahnya itu tidak tahu bahwa dia itu menggibah kita. Hampuranya geus naon meureun hampura sakurang? Pokoknya main hampura we aja. Pokoknya saya minta maaf saja. Urang geus ngagibah maneh. Oh. Tapi kan gengsinya. Berat gue. Oh. Saya berat itu berat. Gengsi. Lah, tak mending gengsi, mending mempertahankan gengsi kita, mending ada bangke kan gitu. Wa illa istahallahu minha. Kalau tidak dengan cara meminta maaf, wa illa kalau mereka tidak si yang digibahnya itu tidak tahu, istahallahu minha, maka minta dihalalkan dari dia, dari gibahnya gitu kan. Mohon maaf saya dengan sehormat gitu. Mungkin saya banyak saya banyak dosa sama kamu gitu. Minta dihalalkan gitu, minta dihalalkan. Fa in ta'dzara li mautihi, bagaimana kalau yang digibahnya sudah meninggal dunia? Ta'sara li ghaibatihi, atau karena kesulitan yang digibahnya sedang ada di Amerika. Dan kita mesti minta maaf. Istaghfir, maka memohon maaflah kamu Allah kepada Allah lahu bagi orang yang digibah, wali nafsihi dan dirinya, wala yakfi tahlilu warisihi, maka tidak cukup meminta dihalalkan kepada ahli warisnya. Artinya kalau memang orang yang digibahnya sudah meninggal dunia atau orang yang digibahnya sulit ditemui, maka solusinya adalah kita memohonkan ampun bagi si orang yang digibahnya itu. Ya Allah, istighfar ini untuk orang yang saya gibah. Jadi ketika di akhirat itu diambil pahala baik kita itu udah dikasih, karena kita udah punya apa untuk bayarnya. Itu pun kalau istighfarnya diterima. Kalau enggak ya enggak punya, harus bayar kita tuh. Allahu Akbar. Kayak yang tadi disampaikan gitu. Ini pendapat di dalam kitab Irsyadul Ibad karya Syekh Zainuddin Al-Malaybari. Karena Malaybari itu bukan meleber, bukan. Al-Malaybari itu India. Al-Malaybari orang meleber jangan gitu. Itu wala yakfi tahliluhu walisa. Kita tidak cukup meminta maaf kepada ahli warisnya. Karena ahli waris mah enggak digibah, yang digibah adalah orang. Itu karena berkaitan dengan masalah harta ini. Babun namimati, bab ini menjelaskan tentang namimah. Wala tuti' kulla halafim mahin. Wallahu ala bisawab wal khata. Wallahul muwafiq ila ahmid tariq. Barangkali ada diskusian. Udah selesai bab gibahnya.
Silakan. Ini ada apa Namimah? Nah, Ibu Nur ya, silakan langsung aja. Ngomong ke Inggris lah. Banyak sudah ada bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya Pak Ustaz ini tentang saya kan rumahnya pinggir jalan ya. Suka ada orang yang pinggir gede jaga gitu minta-minta. Saya dalam hati suka gerbes gitu ya. Ya Allah jaga-jaga kenapa nggak kerja aja gitu. Dalam hati sih kan ngomong langsung gitu. Nah, satu itu terus yang keduanya bagaimana hukumnya pengemis pada harinya itu dia ngontraknya di Bandung kecil tapi katanya yang rumahnya yang di Jawa tuh kaya raya katanya gitu. Dia minta jajan tinggi gede orang ini. Nah satu itu terus yang kedua bagaimana ada kasus ini saudara saya dia baru nikah 2 bulan terus dia bercerai pulang lagi ke Bandung tadinya di Garut. Nah begitu otomatis keluarga bertanya kenapa bisa pulang lagi ke Bandung gitu. Nah berarti dia kan menceritakan gitu ya, peristiwanya kasusnya dengan keluarga si laki-lakinya itu. Saya juga mendengarkan kasihan gitu ya, nggak bisa ngasih solusi gitu. Bagaimana itu hukumnya? Tadi semua orang bertanya ya, tanya kemana kok pulang lagi gitu baru juga 2 bulan nikah gitu. Baik, yang pertama pengemis yang mampu bekerja lalu dia mengemis, hukumnya adalah halal. Cuman seperti cerai, abgodul halal indallahi at-thalaq. Perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah tolak. Mengemis itu di dalam kitab usul ibad, mengemis itu adalah perbuatan halal yang paling keji. Bahasanya gitu. Perbuatan halal yang paling keji. Keji itu kan rujit gitu kan. Seperti itu. Nah, itu yang saya dapatkan dalam usul ibad dalam keterangan ini. Jadi, mengemis itu adalah perbuatan halal yang paling keji. Nggak tahu seperti apa bisa proses mengatakan seperti itu, tapi halal, perbuatan halal yang paling keji. Jadi Pak, kalau mencuri kan jelas haram, gitu kan? Tuh. Yang kedua, menceritakan tentang sebab-sebab kenapa dia pulang. Untuk menghindari pergunjingan, maka kalau tidak dijawab, dia akan terus bertanya-tanya, takutnya dia berasumsi lalu berburuk sangka juga, itu menjadi penyebab orang lain menggibah gitu kan. Nah, maka baiknya ada biasa dalam rumah tangga gitu. Yang kedua, baiknya juga diceritakannya kepada hakaman ya wali, hakaman juru tahakim, juru damai gitu kan, juru damai, tidak melebar kepada orang lain gitu kan. Kalau orang-orang bertanya-tanya, ya bosan atau di Bandung keur ulin meureun ka Garut kumaha we lah gitu. Ngabohong keur kagorengan. Ngabohong untuk menutupi agar orang lain tidak berbuat dosa kan itu dibolehkan kan gitu. Berbohong itu. Nah, jadi baiknya kalau menceritakan itu kepada orang yang tepat, gitu kan. Kalau bisa ya ke wali itu adalah alternatif terakhir ya. Makanya di dalam menikah itu ada adat mempecahkan kendi berdua itu kan, nggak sama mertua, tapi berdua artinya permasalahan ini jangankan orang lain, orang tua pun tidak boleh tahu pada awalnya dalam rumah tangga itu, gitu. Nah, tapi kalau misalkan terjadi sudah mulai masuk ke dalam kekerasan, gitu kan, nah ini kan kalau kekerasan udah bukan masalah lagi moral ini kan udah bisa pidana juga, maka di sini bisa diajukan juga. Kalau memang sudah tak tahan dan tidak bisa menghindar, kan ada Komisi Perlindungan Perempuan juga kan, ada pengadilan dan lain sebagainya seperti itu ya. Jadi untuk kalau bisa menghindar semaksimal mungkin agar tidak menjadi pergunjingan di masyarakat. Baru 2 bulan mereka udah balik lagi ya, sumur jagung juga belum, jagung aja gitu kan, seperti itu. Maka semaksimal mungkin ya diajak bicara lah orang itunya, diajak bicara baik-baik, jangan diperluaskan gitu. Kalau kita memang misalnya dalam rumah tangga ada pakai truk gelas jeung pisin wajeng pacul kan gitu. Gitu yang namanya lautan itu pasti ada badai. Gitu kan, dan tidak ada seorang nahkoda yang gagah perkasa kecuali dia mampu melewati badai rumah tangga. Itu setelah badai kan adem gitu kan. Nah, agar kita tidak tertenggelam maka si nahkodanya harus profesional, harus kerjasama dengan navigatornya. Nahkoda itu kan pemegang kemudi, navigator penunjuk
arah. Nahkoda itu adalah suaminya, navigator adalah istrinya. Insya Allah kalau bisa melewati badai rumah tangga, maka anak buah kapal pun akan terselamatkan. Gitu. Setelah badai pasti suka ada tenang kan? Badai pasti perlu. Tapi ya lagi-lagi ya masyarakat di daerah kita suka tajasus, mencari-cari kebenaran kenapa dia pulang gitu kan. Ingatkan saja, kita ingatkan bagi orang-orang yang bertanya-tanyanya, wala tajassasu, janganlah mencari-cari kebenaran buruknya orang lain. Kebenaran buruknya orang lain, bukan mencari kebenaran orang, tapi mencari kebenaran buruknya orang. Oh benar buruk nak kan gitu ya gitu ya, kita menghindari dari itu. Lagian kan itu rumah tangga orang, kecuali kalau kita memang dipinta untuk sebagai juru damai. Kalau kita dipinta ya nggak apa-apa. Sementara itu yang saya harus sampaikan terkait pengemis tadi, hukumnya adalah halal, tapi ini termasuk halal yang paling pawahish ya gitu. Kita cinta itu Ya seperti itulah. baik tangan di atas. Ya gitu. Yang saya dapat temuan dalam ini adalah bahwasanya perbuatan halal yang paling keji itu, yang rujit lah gitu, adalah pengemis, tidak sampai kepada haram gitu kan. Itu cuman keji itu seperti itu. Jadi keji dalam pengertian meminta-minta ini tentu berbeda dengan keji dan pengertian berbuat zina gitu kan. Tentu berbeda pemahamannya. Rujit ya gitu. Nah, yang kedua, dia seperti itu ya bukan kalau yang benar-benar pengemis, itu bukan keinginan kita. Dan walaupun yang bukan benar-benar pengemis, ya itu usaha dia juga. Seandainya kalau tidak ada takdir Allah yang disampaikan, yang diberikan kepada dia tidak akan seperti itu. Jadi kalau kita pakai tauhid ya, takdir baik ataupun buruk itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan. Di atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya kalau pakai tauhid ya, enggak pakai sosial atau moral, enggak pakai tauhid. Apapun yang terjadi di dunia ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi penipu adalah takdir Allah. Cuman Allah tidak memerintahkan dia menipu. Kayak gitu kan? Abu Jahal itu kan diperintah iman enggak oleh Allah? Diperintah, tapi Allah berkehendak gak dia beriman? Tidak. Jadi kalau menurut i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah itu beda antara perintah dengan kehendak. Kalau Mu'tazilah menyamakan perintah dengan kehendak. Itu. Terus, apakah Abu Bakar diperintah beriman gak oleh Allah? Abu Bakar diperintah beriman dan Allah berkehendak Abu Bakar beriman. Seperti itu ya, jadi beda antara kehendak dengan perintah gitu. Nah, ketika orang seperti itu menjadi pengemis padahal dia mampu, Allah tidak memerintahkan untuk mengemis, tapi Allah berkehendak dia menjadi pengemis. Seperti itu. Sementara, mohon maaf apabila memang berat. Sebentar, ini ada mana? Saya kan suka jadi editor di media center terkait ya kasus-kasus ini, termasuk kasus ini juga masuk. Agus Media Center. Jadi sudah di dalam kitab Qamiyut Tughyan ada 15 jenis ghibah yang dibolehkan. Dalam hal ini untuk perbaikan organisasi misalkan ya. Maka kalau memang hal itu tidak bisa dihindari, karena daripada dipegang oleh orang yang tidak memiliki profesionalisme, itu akan merugikan banyak orang. Ya kalau memang bisa dihindari, ya kita hindari. Tapi kalau tidak bisa dihindari, itu adalah ghibah yang diperbolehkan. Silakan dibuka di dalam kitab Qamiyut Tughyan, Imam Nawawi Al-Bantari kalau tidak salah, tentang 15 ghibah yang diperbolehkan, termasuk ghibah di depan hakim. Itu diperbolehkan ya, untuk mencari kebenaran ya kan. Nah, dalam hal ini juga untuk kemaslahatannya. Misalkan gini, ghibah yang diperbolehkan itu, di suatu kampung ada seseorang, katakanlah si Jayed ya, dia itu orang yang berperilaku buruk dan lain sebagainya, pokoknya bangkawarah lah gitu. Lalu tiba-tiba ada pendatang yang baru. Kalau si pendatang ini kan belum tahu bagaimana karakter si Jayed. Kalau tidak dikasih tahu, maka dia akan terjerumus ke dalam keburukan si Jayed nanti. Maka di sini diperbolehkan.
karena sudah menjadi pabrik, sudah paham semuanya gitu. Daripada dia nanti akan terjerumus, makanya diselamatkan orang yang baru datang ini diperbolehkan. Tapi memang itu sudah diakui oleh masyarakat setempat bahwa si jahit memang orang berperilaku seperti itu. Tukang nipu lah misalkan gitulah. Itu untuk menyelamatkan orang diperbolehkan. Ya. Seperti itu. Nah, dalam hal ini juga seperti itu. Kalau memang kita bisa menghindari untuk istilahkan mengganti posisi itu kan dengan cara tidak black campaign lah gitu kan seperti itu. Maka itu kita laksanakan. Tapi kalau memang tidak ada cara lain lagi karena dia juga istilahnya bermanuver, berpolitik dan sebagainya, maka kita siapkan poin-poin kenapa mesti diganti. Bukan tidak bermaksud untuk menjelekkan dia, tapi memang dia jelek. Itu artinya dalam 1 tahun ada program maka diganti seperti itu. Itu kan mungkin seperti itu ya. Kalau bisa dihindari, kalau tidak bisa ya itu gibah yang dibolehkan karena untuk kebaikan sebuah organisasi. Silakan satu lagi Pak. Waalaikumsalam. Jadi Ustaz, kalau seseorang meninggal dunia ya, orang itu tukang gibah ya, kan suka keluarnya mohon dimaafkan atas segala kesalahan-kesalahannya. Iya benar. Ya. Kepada jemaah yang nyelakeun asal gitu, kita diampuran diampun aja ya. Sudah biasa itu ya. Biasa di dalam menyelamatkan jenazah itu. Yang kedua pertanyaan, ada yang orang yang kalau ketemu siapa itu memuji-muji menceritakan kebaikan si Alun itu begini baik. Tapi orang itu nggak senang sebenarnya. Ya diceritakan gitu teh. Ya, itu bagus. Orang sebenarnya dia tidak ingin diceritakan gitu. Rumah kata hukumnya. Assalamualaikum. Ya. Itu maaf kita juga. Oke. Yang pertama tadi terkait bagaimana kalau misalkan ahli waris memohonkan maaf kepada jamaah karena si jenazah ini adalah ember misalkan tukang gosip, apakah dimaafkan dosanya? Sekali lagi gibah itu kaitan dosanya bukan dengan Allah saja, bukan Allah saja, karena Allah membuat aturan saja. Berarti dia melanggar dosa kepada Allah karena melanggar aturan itu, melanggar larangannya. Tapi juga berdosa kepada orang yang digibahnya, muktabnya. Maka sebaiknya sebagai seorang muslim, baik si penggibah ataupun yang digibah, senantiasa saling memaafkan baiknya. Itu. Apakah dosanya akan diampuni? Maka jawabannya tergantung orang yang digibahnya. Kalau orang yang digibahnya memaafkan, maka insya Allah dimaafkan. Kalau orang yang si penggibahnya tidak mau memaafkan, maka Allah Maha Pemberi maaf. Sing penting kita bisa meminta maaf terlebih dahulu. Kalau dia tidak mau memaafkan, ya terserah. Ya si ahli waris istighfar waker si gibahna takir baik gitu kan. Artinya gitu. Yang kedua terkait orang yang tidak suka diceritakan kebaikannya gitu ya. Gibah hasanah. Oh gitu, gibah hasanah. Yang dikhawatirkan justru yang digibah hasanahnya itu enggak ikhlas. Itu kan. Karena begini, Raja Sulaiman dan sekaligus Nabi itu adalah raja yang kedua, ya Nabi ya raja setelah Nabi Daud kan. Salah satu-satunya Nabi pertama yang diangkat menjadi raja ya Nabi adalah Nabi Daud. Terus Nabi Sulaiman, selanjutnya Nabi Yusuf alaihissalam ya, raja Mesir kan. Dalam hal ini ketika ada orang yang memang menceritakan kebaikan kita, maka jawabannya kita tiru aja Nabi Sulaiman. Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia Allah. Selesai. Sebaiknya seperti itu. Daripada kita memarahi orang yang menceritakan kebaikan kita. Gitu. Jadi ketika kita memang bisa melakukan kebaikan lalu orang lain menceritakan kebaikan kita, tinggal jawab saja, alhamdulillah hadza min fadli Rabbi.
Alhamdulillah segala puji bagi Allah, ini terjadi karena atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Justru ketika kita tidak suka, ditakutkan kita terpeleset ke dalam riya. Riyanya apa? Riya tidak mau diceritakan oleh orang lain. Paham nggak? Sekali lagi, riya tidak mau diceritakan oleh orang lain. Kenapa kamu jangan sebut-sebut saya, nanti saya riya. Padahal itu udah riya. Bisa paham nggak? Ya? Jangan disebut-sebut. Saya nggak takut riya. Padahal ketika dia mengatakan tarku riya gitu kan, tarku riya, meninggalkan riya itu adalah riya. Ya, jadi seolah tidak riya padahal riya. Itu yang saya hindari. Yang saya takutkan seperti itu. Tarku riya, riyaun. Meninggalkan riya adalah riya. Jangan kamu ceritakan kebaikan saya, nanti saya riya loh. Jadi dia ingin disebut orang ikhlas kan gitu. Ingin disebut orang ikhlas berarti naon? Riya. Nah gitu Pak Haji ya, yang dapat saya jelaskan ya. Itu sangat-sangat tipis sekali perasaan-perasaan seperti itu. Sangat tipis sekali. Baiknya seperti itu. Kalau memang ada orang lain menceritakan kebaikan kita, eta mah ada keresaning Allah. Abi mah teu teh sana beres we gitu. Gitu. Ya. Mungkin itu. Udah banyak kisah nyata. Ya. Tapi ini termasuk yang diperbolehkan tadi ya. Ada yang seperti gini. Banyak kisah nyata seperti gini. Ada seseorang yang sakit, sampai kan dia itu sakitnya gimana? Nggak terurus gitu. Sakit nggak terurus. Saya menengok. Si yang menengok itu menceritakan kasihan dia sampai begini. Itu suka situ. Nah, mungkin setahun kemudian atau kemudian dia sendiri mengalami. Makanya ada pelajaran, jangan sok-sok omong-omongan. Nah ya. Nanti akan suatu saat menimpa. Ya kayak cerita tadi itu mah. Itu banyak kisah nyata. Ya. Seperti gini aja. Satu orang menceritakan tentang saudaranya atau yang lain tentang dia itu bahwa kita bercerita jangan menjauhkan uang ke mereka karena ini yang menentukan ini. Sekian bulan kemudian dia sendiri yang menceritakan ke kita kena. Walaupun nggak dia sendiri, tapi terjadi anaknya, siapanya. Nah, maka pelajaran dari situ kita sudah dapat ini ya, untuk menenangkan keimanan kita bahwa itu dosa benar. Iya benar dosa. Di dunia aja sudah dibuktikan bahwa jangan seomong-omong yang itu ya. Nah, kalau kita itu memberikan cerita itu kisah nyata itu sebagai pelajaran untuk anak kita, kepada kita dikasih berikan contoh seperti itu gitu ya. Contohnya teranu. Kadang suka mendengar Pak Ustaz dan sama Ustaz juga suka mencontohkan ya. Itu apakah dijadikan kategori ghibah juga? Suka dicontohkan kan supaya memperkuat ceramahnya. Ya, oke. Mencontohkan punya tetangga atau gimana lah. Atau kisah yang kita tahu semuanya lah. Tapi diceritakan di isi ceramah itu. Tapi untuk ya mungkin untuk pelajaran untuk kita memperkuat isi ceramahnya supaya itu udah kita lihat contoh yang nyata di dunia itu baru udah hukuman dunia juga udah nyata. Termasuk yang pertama terkait gibah dijadikan bahan isi ceramah. Itu sama dengan mencuci dengan air oli atau air kencing ya kepada masyarakatnya. Jadi baiknya menggunakan nama lain sebagai perumpamaan. Kalau saya pribadi kalau mau cerita tentang kejadian nyata di kampung, saya pinjam nama bahasanya. Saya pinjam nama di sini mungkin namanya Udin aja ya. Saya pinjam nama, ada nama Udin nggak ada. Mohon maaf saya pinjam nama dulu, bukan sampean tapi saya pinjam nama aja gitu kan. Seperti itu. Jadi terlebih lagi kalau memang
itu terjadi sebuah kenyataan, apalagi tetangga kita, lalu dijadikan ibroh di dalam masyarakat kita, itu akan menjadi penyebaran keburukan yang semakin luas. Dan orang yang kita ceritakan akan semakin, istilahnya, semakin minder. Bukan menjadi tobat kan gitu. Seharusnya tobat, misalkan orang yang ikut-ikutan kerentenir kayak gitu ya. Lalu kita cerita itu contohnya juga syiaru ya sangsara gitu kan. Harusnya kan kita mengingatkan juga kepada orang yang kayak contoh itu, bukan untuk diceritakan kepada orang lain. Namun dalam kasus tertentu, kalau memang ada penjahat, katakanlah orang yang akan membuat gaduh masyarakat, ada orang yang menjadi penipu masyarakat, mesti dikasih tahu, karena itu akan membahayakan. Tapi kalau terkait masalah perilaku yang seperti tadi, itu tidak bagus disampaikan. Jadi hukum di dalam tasawuf itu bukan hal haram ya, baik dan buruk gitu kan. Ada yang buruk akan tiba kepada haram, gitu kan, seperti itu. Nah, apalagi kita seperti itu. Lah kita sebagai orang yang sedang belajar benar lagi kata kita. Lebih baik kita tidak mengkonsumsi hal yang demikian. Kita hindari. Al-Qur'an aja belum sampai 30 juz kita baca. Gitu kan. Lah kita baca-baca gosip dan itu senang gitu. Gitu. Ya, Al-Qur'annya belum hatam kita udah baca media sosial, dan itu saya Allahu Akbar. Sekarang ibu-ibu itu udah melek media sosial, apalagi udah punya grup WA gitu. Yang saya khawatirkan kayak gitu. Hah? Ya, dihindarkan untuk menyebut inisial ya. Hindarkan. Jangan nyebut nama aja. Gitu. Walaupun jamaah, oh si Anu udah pada paham, udah kita jangan sebut nama aja. Gitu. Kalau nyebut nama ya sama aja gitu. Ibah. Allah sudah maklum lah gitu. Gitu. Ya, jadi dihindarkan seperti itu. Untuk rincian tadi 15 gibah yang dibolehkan, silakan buka di dalam atau terjemah Komite Tughyan, silakan 15 gibah yang dibolehkan. Itu ada 15 gibah yang dibolehkan. Tapi jangan, ya kalau bisa dihindarkan gitu, dihindari karena akan takut terpeleset gitu. Ya, wah ini dibolehkan dulu, kita cari-cari itu tuh ujung-ujungnya jadi gibah saya ujung-ujungnya jadi baru terpeleset gitu. Ya, gitu. Dan untuk hari ini mari kita tutup pada pengajian kita dengan satu majelis. Subhanallah. Atas perhatiannya semua, kami terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.